Rudal Iran menghantam kota Bnei Brak yang terletak di sebelah timur Tel Aviv. Bnei Brak merupakan wilayah Palestina yang selama ini diduduki oleh Zionis Israel. Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan gelombang balasan ke-88 dengan sandi Ya Fatimah Al-Zahra. Operasi gabungan Angkatan Bersenjata Iran dan poros perlawanan berhasil menargetkan sejumlah titik strategis musuh. Serangan udara Zionis Israel menghantam kawasan Jannah di Beirut pada Rabu dan mengakibatkan sedikitnya 5 orang meninggal dunia serta melukai 21 lainnya. Poros perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah kembali berhasil menargetkan gerombolan tentara penjajah Zionis di Lebanon. Serangan balasan itu mengakibatkan sejumlah tentara Zionis tewas dan terluka. Kita beralih ke informasi dari dalam negeri. Pemirsa, tim gabungan Polri berhasil menangkap buronan Interpol paling dicari asal Skotlandia di Bali. Subjek Interpol Red Notice ini merupakan pemimpin organisasi kriminal dalam perdagangan narkotika dan pencucian uang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa Amsal Kristi Sitepu. Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi divonis 5 tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Majelis Hakim menyatakan Nur Hadi terbukti menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang yang berkaitan dengan perkara di lingkungan peradilan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya 3 prajurit Tentara Nasional Indonesia. Pemirsa, saatnya kami hadirkan sejumlah informasi utama dalam Top Topik berikut ini. Top topik pertama, proses pemulangan jenazah Praka Farizal Ramadan dari Lebanon ke Indonesia masih menunggu tahapan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saat ini jenazah Farizal sudah dievakuasi dari lokasi kejadian dan berada di markas untuk disemayamkan serta mendapatkan penghormatan dari rekan satu tim. Subianto menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya 3 prajurit Tentara Nasional Indonesia saat menjalankan tugas dalam misi perdamaian di Timur Tengah. Sementara Indonesia menuntut Dewan Keamanan PBB untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dan transparan atas gugurnya 3 prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian di Lebanon. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memastikan prajurit TNI yang gugur saat bertugas bersama pasukan perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon akan segera dipulangkan. Hal ini disampaikan Panglima TNI saat mengunjungi keluarga prajurit yang gugur, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Cimahi, Jawa Barat. Pemirsa, Indonesia kini tengah berduka 3 putra bangsa prajurit TNI yang tergabung dalam PBB gugur saat melaksanakan tugas menjaga perdamaian di Lebanon. Atas peristiwa ini PBB menyerukan pertanggungjawaban dan penyelidikan intensif guna memastikan asal serangan tersebut. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Kita ke top topik yang kedua, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di Istana Kepresidenan Blue House atau Cheongwade, Seoul. Presiden kemudian menggelar pertemuan resmi dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menegaskan Indonesia menjadi tujuan utama investasi perusahaan Korea. Ia menyatakan optimisme tinggi terhadap masa depan hubungan Indonesia-Korea Selatan. Kita beralih ke top topik ketiga. Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan surat edaran terkait work from home dan optimasi energi di tempat kerja. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong transformasi budaya kerja nasional agar lebih produktif, adaptif, dan berkelanjutan. Pemirsa, baru-baru ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan mengakhiri perang dengan Iran meski Selat Hormuz tidak dibuka. Pernyataan ini inkonsisten dengan ultimatum yang diberikan Amerika kepada Iran dalam upaya gencatan senjata dan juga pengerahan pasukan darat ke Timur Tengah. Lalu apakah pernyataan Trump untuk menyudahi perang dalam waktu 2 hingga 3 pekan menjadi sinyal menyerah atau justru hanya sekedar prank alias lelucon April Mop? Berikut ulasannya dalam Top Review, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Ribuan orang tumpah ruah ke jalanan kota Sarajevo pada Selasa malam untuk merayakan kemenangan dramatis Bosnia-Herzegovina atas Italia dalam drama adu penalti yang memastikan negara tersebut meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Informasi ini kami pilih sebagai top picture sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini dalam Top News. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.